dengan kemajuan teknologi kan internet itu kan sangat mempengaruhi sekali. Ya. Sangat mempengaruhi. Sehingga begini kan, seperti yang Bapak bilang tadi kan, semua akses informasi itu bisa kita dapatkan melalui Dapat dari internet. Ya, dari internet. Nah, bahkan ya saya mengutip tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa nanti ke depannya itu mau tidak mau istilahnya ya seperti setiap orang ya bisa saja dia Ya. bahkan tanpa melalui pendidikan Ya, formal kan. ya, benar. Dia bisa belajar dengan sendirinya. Karena akses informasi dari teknologi tadi. benar. Iya. Dan itulah sebenarnya sejak tahun 70 Pak. Itu UNESCO sudah menggagas konsep tentang belajar seumur hidup itu di situ. Betul. Bahwa belajar itu sebenarnya tidak dibatasi pada kurun waktu tertentu, terutama melalui jenjang pendidikan. Betul. Melewati jenjang pendidikan itu baik, ya. Tapi bukan berarti di luar jenjang-jenjang pendidikan, terutama pendidikan formal, tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang terbukti tuh, Iya, betul. orang bisa tidak sekolah tapi sudah bisa terampil buat ini, buat itu. Betul. Nah, tidak harus belajar di sekolah-sekolah formal. Itu disrupsi paling hebat di bidang pendidikan sekarang. Selamat malam untuk semua penonton setia Rumah Rakyat 2000. Kali ini saya kedatangan tamu sangat-sangat spesial. Beliau ini merupakan praktisi pendidikan dan mengabdi di Lembaga Unika Santo Paulus Ruteng. Sebelum kita bicara ngobrol lebih jauh terkait aktivitas dari beliau ini, jadi kita mulai dengan perkenalan dulu. Bapak, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Sehat ya? Oke Bapak, saya minta Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih para penonton, pendengar semua. Ya, saya Marcel Ruben Payong. Ya, sehari-hari bertugas di Unika Santo Paulus Ruteng, asal dari Lembata bagian timur sekali, dari wilayah Kedang. Ya, kalau Pak Berno itu Lembata Barat, kami di timur. Itu Kedang tuh kecamatannya Bapak tuh? Dia 2 kecamatan, ada satu wilayah yang agak lain sekali dengan Lamholot pada umumnya, terutama dari bahasa. Oh, begitu. Bahasanya lain sekali. Ya, menurut penelitian Profesor Ursula Sameli, bahwa ya kami ada di perbatasan antara rumpun Austronesia dan Melanesia. Sehingga bahasanya itu ke timur juga tidak jelas, ke baratnya juga tidak jelas. Iya. Sama dengan di Manggarai ini. Juga seperti itu. Betul. Ya. Baik, saya sampai ada di Manggarai ya, pertama ya tahun 91 saya datang kuliah di STKIP Santo Paulus Ruteng waktu itu, masih STKIP. Ya, memang cita-cita sebenarnya bukan ke Manggarai. Manggarai itu tempat singgah sebenarnya. Karena waktu itu ada niat untuk seminari tinggi. Dan pada tahun 90 itu semua KPA, seminari kelas persiapan atas untuk tamatan SMA di seminari di wilayah Nusa Tenggara, itu sudah ditutup berdasarkan pertemuan di Nenuk, pertemuan para uskup di Nenuk tahun 90. Dan waktu itu diputuskan bahwa kalau calon-calon dari SMA luar yang mau ke seminari tinggi itu bisa dipersiapkan di STKIP Santo Paulus Ruteng. Dan ya memang beberapa alumni STKIP itu sudah menjadi frater, bahkan sudah jadi romo pastor seperti itu. Sehingga saya dari Larantuka, dari Keuskupan Larantuka kami ada 2 orang. Dua orang itu yang memang tujuannya hanya STKIP Ruteng itu hanya tempat singgah saja. Begitu ceritanya. Sementara dan nanti terusnya ke seminari tinggi. Ya, saya dengan satu teman lagi yang jadi pastor juga.
Tapi pada akhirnya itu Bapak juga betah juga itu akhirnya di Unika. Di sini. Iya, Pak. Setelah selesai di SD KIP waktu itu, ya saya masih sedikit ya bimbang apakah mau ke seminari tinggi atau harus membantu orang tua dulu, karena saya ini bapak tidak ada, adik ada 4 orang. 4 orang, ya. Jadi ada tuntutan satu yang harus menolong mama untuk tidak bisa membantu adik-adik untuk bisa sekolah. Bapak minta maaf sebelumnya. Orang tua profesi sebagai apa orang tua? Orang tua bapak pegawai rendahan, pegawai di kecamatan. Di kecamatan, meninggal waktu kami masih kecil. Saya waktu itu baru kelas 5 SD. Oh iya, sudah lama sekali Bapak ya. Lama ya. Meninggal tahun 82. Lalu kemudian ya hanya karena berkat pertolongan dari orang-orang, banyak orang, sehingga kemudian saya akhirnya bisa ke SD KIP waktu itu, termasuk siapun pastor paroki. Pastor paroki waktu itu ya almarhum Romo Yosef Kuben Ojang. Dia yang menolong saya untuk ke SD KIP Ruteng, karena ya tidak ada biaya sesungguhnya. Dan dari keuskupan waktu itu juga mereka bilang ya mereka tidak ada biaya karena ini baru calon yang belum jelas juga apakah betul ke sana atau tidak. Ada berapa bersaudara Bapak? Kami ada 4 bersaudara. Berarti Bapak 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara. Saya sulung. Saya sulung, lalu kemudian ya di bawahnya ada 4 orang. 1 biarawati, suster SSP sekarang di Timor, itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Begitu ya. Berarti waktu itu kan Bapak dari sisi keluarga, Bapak sebagai anak sulung itu mau tidak mau harus membantu adik-adik ini. Benar. Sebenarnya ya saya sudah berpikir untuk putus sekolah pada SMP. Gitu ya. Ya ada kebun, kemudian pas saya waktu SMP itu ada bapak kecil yang sudah di Malaysia. Berarti waktu itu belum berpikir untuk bagaimana mau jadi kehidupan selanjutnya seperti apa. Bahkan mungkin belum berpikir jadi dosen. Sama sekali tidak berpikir. Saya hanya tamat SD tahun 86. Saya sudah berpikir bahwa ya siapa lagi yang harus menolong mama. Ya ada kebun besar. Ada kebun besar. Ya tapi waktu itu mama bilang ya coba terus dulu ke SMA. Sekolah dulu di SMA. Ya puji Tuhan ya waktu itu karena masuk SMA negeri ya uang sekolahnya kalau tidak ada. Tidak ada, ya ada tapi sedikit. Ya. Di SMA negeri Loleba. Waktu itu. Bisa dikatakan ini benar-benar memang jalan Tuhan. Tidak tahu juga. Jadi memang kira-kira begitu saya. Dari segi ya keyakinan saya ya ini jalan Tuhan. Jadi karena tidak jadi niat untuk putus di SMP itu tidak jadi karena dorongan kuat dari mama, akhirnya ya saya terus ke SMA. Selesai SMA tahun 89. Sempat kuliah di belum berpikir, sama sekali tidak berpikir untuk kuliah gitu. Ya karena mau kuliah ya dari mana uang? Tidak ada. Ya lalu kemudian teman-teman banyak yang angkatan kami itu banyak yang jadi yang melamar ke biara-biara. Dan sekarang banyak yang sudah jadi pastor. Saya juga ikut-ikutan, tapi ikut-ikutan. Lalu kemudian kan ada beberapa teman juga kan nasib seperti saya. Dari segi ekonomi tidak kuat, mau kuliah ya tidak bisa. Lebih baik kita cari pendidikan gratis di masuk seminar. Kalau seminari masih bayar, tapi di biara melamar di ordo-ordo ini kan banyak yang tidak butuh ini. Sehingga bisa kita melamar kan yang nanti bahwa jadi atau tidak itu pilihan Tuhan sudah. Tapi bisa. Tapi waktu itu saya ya ada lamar mau
Pertama ke OCD di Bajawa, itu kami sudah masuk ke lamar. Hanya 5 teman yang akhirnya masuk. Ya, kemudian melamar juga di SDB Salesian di Dili. Di Dili, sempat juga di sana. 2 teman dari ke sana. Nah, saya waktu itu sudah lamar dan ini, tapi mama tetap tidak mau. Ya, kalau kamu pergi, bagaimana? Siapa yang harus urus adik-adik semua? Adik, iya betul. Iya. Apalagi tanggung jawabnya sebagai kakak sulung kan. Iya. Akhirnya saya berpikir ya sudah, kalau itu saya tidak usah kuliah dan sebagainya. Saya pulang kampung. Ya 3 bulan kira-kira. 3 bulan tuh jadi kondektur, connect foto. Wih, ini menarik sekali nih. 3 bulan. Luar biasa. Kalau connect. Iya Bapak. Ya ada ikut sopir. Berapa lama jadi kernet itu Bapak? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan saya jadi kernet dari kampung ke Loleba. Iya. Ya. Lalu setelah itu pastor paroki ya dia kebetulan butuh 1 pegawai di paroki. Tapi tidak hanya sebagai pegawai, tapi rangkap juga ya kalau bisa sebagai tukang masak dan sebagainya. Berarti multifungsi ini. Karena yang lama, pegawai yang lama dia pergi ke Ambon. Oh gitu ya. Dia masih keluarga dengan saya juga. Ada kakak ini, dia ke Ambon. Oh berarti Bapak waktu itu yang menggantikan beliau? Iya. Pastor paroki cari kalau ada yang mau bantu di paroki ya. Akhirnya ya saya diminta ke sana. Iya. Senang juga tinggal di pastoran. Tidak tinggal di pastoran, tapi ya lebih banyak di pastoran. Iya. Ya. Ini ceritanya bagaimana Bapak? Mulai tadi kan itu kan Bapak sudah menceritakan sejarah hidup tadi, mulai dari kecil hingga datang di Manggarai ini. Jadi ceritanya begini nih. Setelah saya di pastoran tahun kedua itu saya mulai kan ikuti romo-romo frater itu, ikuti ke stasi-stasi. Macam ada rasa tertarik juga. Ini berarti saya tanya dulu Romo, Romo bisa tidak kalau saya masuk biara atau ke ini? Ya, Romo waktu itu dia bilang begini, kalau kamu masuk biara berarti ya peluang kecil untuk kamu bekerja di sini. Ya, mama sendiri, adik-adik sendiri. Tapi kalau kamu mau pastor, kamu bisa ke Projo Uskupan Larantuka saja. Supaya ada peluang ya paling kamu hanya sekitar Larantuka sini, tidak jauh. Kalau dari biarawan apalagi misionaris ya berarti tidak kau jangan berpikir untuk pulang ke sini. Iya, kalau misionaris kan dia melanglang buana itu. Iya. Ya. Bahkan ke berbagai negara itu Bapak. Ya, kalau bicara misionaris itu. Ya. Lalu Romo bilang begini saja. Kamu ke dia beritahu kalau ke KPA sudah tidak bisa. Kamu kan tamat SMA. Ke KPA itu sudah tutup. Itu hari sudah ada informasi dari keuskupan bahwa kalau calon imam keuskupan, calon frater untuk keuskupan Larantuka itu bisa kuliah di STQ Pruteng. Iya. Nanti selesai di sana dulu baru lanjut ke ini, ke Rita Piret. Ternyata ya Romo Matias Debatur mereka, Yosef Kakor mereka, Romo Festo da Santo mereka sudah. Iya. Nah, waktu itu tahun 90 saya bertemulah dengan Romo Festo. Waktu itu dia sudah dia frater. Dia frater, kami ketemu waktu tabisan Pater Pitpedo di Lebau. Saya kebetulan ikut Romo dan juga antar frater top pulang ke kampungnya di Lebau. Pas bersamaan itu Romo Festo ada. Iya. Romo paroki langsung pertemukan, dia beritahu kalau kamu mau ini ya ada yang dari STK juga jadi itu. Oh ya sudah. Maka sebenarnya tidak ada niat juga untuk belajar ketik karena bawa harus ke seminar tinggi. Tapi tuntutan ya Bapak. Iya. Tidak ada pikiran juga. Iya. Jadilah, tapi bagaimana Saudara Romo?
Ya, kita siap, Romo tanggung biaya tahun pertama. Iya, iya. Nanti kita tunggu tahun kedua kalau ada belas kasihan dari orang lain baru kita Romo bantu lagi. Iya, iya. Ya akhirnya saya ke STKIP tahun STKIP. 91. Oh, berarti mengabdi di STKIP-nya. Waktu itu kan namanya masih STKIP kan, Bapak? STKIP. Itu berarti dari tahun 91, Bapak ya? Tidak, 91 saya jadi mahasiswa. Oh, jadi mahasiswa dulu. Mahasiswa. Angkatan pertamanya. Angkatan pertama S1. S1 dulu. Angkatan pertama S1. Kami ya ada 30-an orang. 30-an orang waktu itu. Yang lulus pertama kami 10 orang. Termasuk Ibu ini Francisca Widiawati. Ibu Ansi. Oh, itu teman kelas. Iya, satu angkatan. Soalnya saya juga cukup kenal dengan beliau. Ya, kami teman kelas. Jadi ya waktu itu sudah setelah tahun ketiga, pas ya tahun keempat mau tamat itu ya bimbang sudah mau lamar atau istirahat dulu. Iya, iya. Ya timbang-timbang waktu itu ya ada adik-adik juga sudah mulai SMA. Ya saya pikir mama juga. Berarti waktu itu Bapak dong langsung setelah usai tamat dari STKIP waktu itu langsung dilamar atau melamar waktu itu? Dari lembaga. Diminta. Oh, diminta. Tidak dilamar, tapi waktu itu Pater Marcel meminta. Pater Marcel meminta waktu itu. Marcel Agot minta bahwa ya apakah kamu sudah ada ikatan dinas dengan instansi lain? Iya. Tidak, kami dari Keuskupan Larang Tuka tidak ada ikatan dinas. Dulunya ada, tapi sejak tahun 90-an sudah tidak ada. Kami waktu masuk ke sini sudah diberitahu bahwa kamu kuliah pulang ya mengabdi, kalau ada tes PNS harus, karena keuskupan tidak membiayai katekisme. Oh gitu, iya. Sudah beritahu gitu. Sehingga tidak ada ikatan. Tidak ikatan sama sekali. Ikatan dinas. Lalu kemudian Pater Marcel beritahu ya, bagaimana coba kamu pikir kamu bisa bantu mengajar di sini dulu sambil lihat-lihat. Berarti Bapak, berarti mulai aktif. Waktu itu kan tahun 91 kan jadi mahasiswa tuh. Berarti mulai aktif mengabdi sebagai aktif mengabdi itu mulai tahun 95. 95. Ya. Oh, tahun 95 ya. Tamat. Ya, sebelum tamat tuh Pater Marcel minta bahwa ya mengabdi di STKIP waktu itu. Ya, saya tanya Mama lihat ya biar terima saja, karena ya tidak tahu lagi ke depannya kayak apa. Terima saja. Tapi Mama waktu itu senang bahwa ya Mama pingin anaknya kalau ada yang kerja di misi itu senang luar biasa. Iya. Ya. Wih, kalau dari tahun 95 per tahun tuh. Ya. Puluhan tahun itu. Ya. Lama sekali. Dari 95 sudah berakar istilahnya. Tapi saya lebih banyak sebenarnya di luar waktu itu. Setelah 95 pas masuk mengajar 1 semester saja. Mau mengajar 1 semester. Mengajar 1 semester. Semester ganjil 95, 96. Lalu tahun 96 saya dikirim studi teknologi pendidikan di waktu itu masih IKIP Jakarta. Waktu itu ambil apa, Bapak? Teknologi pendidikan. Masih S1 juga? S2. S2. Bidang yang sama sekali saya tidak ada bayangan juga bahwa apa itu teknologi pendidikan, tidak tahu. Karena waktu itu modal nekat istilahnya. Memang ini boleh dikatakan kecelakaan. Kecelakaan karena waktu itu STKIP baru menyelenggarakan satu program studi, yaitu pendidikan kateketik. Tahun 94 kalau tidak salah setelah ada pembaharuan kurikulum di perguruan tinggi, semua sekolah tinggi wajib punya program studi minimal 2. Iya. Dan waktu itu ya pimpinan STKIP waktu itu Pater Marcel, termasuk Pater Franspora, Pater Horst, mereka pusing mau pilih, mau buka program studi apa. Administrasi pendidikan tidak ada. Kemudian BK, karena ada beberapa dosen yang tamatan BK dari Manila, dari Filipina. Apa itu BK? Bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Ya. Tapi begitu
konsultasi ke beberapa perguruan tinggi mitra, mereka BK sekarang lagi jenuh dan tidak ada peminatnya. Karena itu jangan pilih BK. Dan pilihan waktu itu dari Jakarta itu hanya sekitar itu saja, beberapa prodi. Termasuk diantaranya itu teknologi pendidikan. Mau tidak mau ya Bapak harus ya sudah jalani saja. Sempat tahun transisi 96 97 itu ada program studi teknologi pendidikan di STKIP waktu itu. Dan saya dikirim belajar teknologi pendidikan itu dalam rangka itu. Padahal waktu itu soal masalah teknologi blank. Tidak tahu. Blank sama sekali. Pergi ke Jakarta, ambil teknologi pendidikan. Saya bilang, aduh, itu apa itu, bidang apa itu? Pokoknya karena kita mau buka teknologi pendidikan. Iya. Jadi waktu saya pergi. Waktu itu yang utus Bapak sendiri atau masih ada yang lain? Hanya saya sendiri. Oh, Bapak sendiri. Saya yang dikirim pertama. Dan awam pertama yang dikirim untuk studi lanjut ya saya. Oh iya, Bapak orang pertama berarti? Awam pertama. Belum sebelumnya. Setelah selesai pendidikan itu, S2-nya langsung balik ke sini? S2 waktu selesai tepat waktu ya 2,5 tahun. 2,5 tahun, iya. Pas mau pulang, ketua program studi teknologi pendidikan di Jakarta, dia lihat Bang, ini Anda mau lanjut ke S3 tidak? Saya omong dulu dengan pimpinan saya. Iya. Ya ini kalau Anda mau, supaya kita masuk langsung di list untuk calon penerima beasiswa TMPD. TMPD itu tim manajemen program doktor. Nah, kebetulan kami ada kuota. Jadi kalau mau. Berarti Bapak juga salah satunya ditawarkan waktu itu? Saya ditawarkan. Saya tanya ke sini, waktu itu Pater Franz Pora ketuanya. Ya tahun awal 2000. Iya. Pater Franz bilang, kalau ada tawaran beasiswa itu lanjut terus. S2 juga saya dapat beasiswa. Kenapa Bapak waktu itu tidak terima saja itu tawaran itu beasiswa itu? Tidak, saya terima. Oh, terima waktu itu. Makanya setelah selesai S2 tidak langsung pulang, langsung lanjut ke S3. Oh, lanjut S3 waktu itu. Lanjut ke S3. Berapa tahun S3-nya Bapak waktu itu? S3 sebenarnya saya selesai tepat waktu, 3,5 tahun. Pas mau pulang ada krisis di STKIP waktu itu. Akhirnya saya goyah dan ya sebenarnya berpikir untuk tidak kembali. Iya. Tapi waktu itu sempat berpikir kan tidak kembali. Tapi dari universitas yang lain di luar itu mungkin ada tawaran-tawaran dari mereka. Saya sudah mengajar di Atmajaya. Jakarta. Atmajaya Jakarta. Waktu itu sebagai dosen tidak tetap di Atmajaya dari tahun 2003. 2003. Saya tahun 2003 itu sudah selesai penelitian. 2004 kan krisis di STKIP. Waktu itu saya goyah. Iya. Lalu apakah mau melanjutkan tawaran Atmajaya atau mau kembali ke di Atmajaya juga belum ada tawaran, hanya status sebagai dosen tidak tetap. Memang ada waktu itu tahun 2004 2005 awal. Itu ada formasi rekrutmen dosen. Iya. Saya sudah berpikir ke situ, tapi saya ingat bagaimana sudah. Saya berutang budi karena dulu saya pergi kuliah itu dibiayai oleh SPD Ruteng. SPD Ruteng yang biaya. Iya. Memang dikirim dari sehingga ada tanggung jawab moral. Dikirim dari STKIP tapi atas biaya dari SPD Ruteng. Iya. Waktu itu balik ke Unika tahun berapa? Setelah selesai krisis. Setelah selesai krisis di Unika. Jadi sebenarnya waktu itu ya sudah terpikir untuk tidak kembali. Berarti ceritanya waktu balik lagi ke Unika itu CLBK ini cinta lama bersemi kembali. Jadi saya telepon mama. Telepon mama sama saya ini sekarang bingung mau pulang atau saya cari kerja di Jakarta saja. Karena mereka di Ruteng lagi ribut ini. Tapi mama waktu itu dia punya keyakinan kuat. Kau harus ingat. Kau jadi besar begitu itu bukan kau punya uang, kita tidak ada apa-apa. Orang lain yang ongkos kau. Mama sudah senang kau kerja di misi. Kau lihat ya bahasa kami dia sudah. Kau lihat kau pun tengkuk dulu. Kau pun tengkuk sampai berdiri tegak begitu itu.
coba kata-kata yang sangat-sangat dalam. Sehingga sampai detik ini masih teringat terus ya. Kau lihat kau pun tengkuk, kau pun sampai bisa tegak untuk melihat itu dari mana. Betul. Akhirnya saya berpikir waktu itu ya sudah bagaimanapun juga. Saya harus kembali. Tapi waktu itu masih bimbang juga, belum sempat lebih terakhir yang buat saya jatuh hati untuk harus kuat untuk pulang itu Pater Servulus almarhum. Ya dia ke Jakarta waktu itu ya pas tahun 2006 sudah. Iya. 2000 dia kan datang 2005. Lalu kemudian 2006 dia ada ke Jakarta, dia cari saya. Tapi tidak ketemu karena dia titip surat saja di SVD. Iya. Di Soferdi minta saya ambil. Iya. Dia hanya telepon dengan Pak Martel, saya menyesal tidak bisa bertemu dengan Pak Martel. Sebenarnya ada hal penting saya mau omong. Hanya karena saya ada banyak urusan di sini sehingga dan saya harus cepat pulang sehingga saya titip surat di Soferdi, nanti tolong Pak Martel datang ambil. Iya. Setelah Bapak kembali ke sini melanjutkan mengabdi di Unika di STKIP waktu itu, tapi kondisinya sudah stabil kan waktu itu? Ya waktu itu sudah mulai stabil sudah. Sudah stabil. Yang buat saya itu dari surat Pater Servulus itu. Iya. Ya dia bilang, Pak Martel, saya hanya minta satu saja. Ya memang ini berat dan kita dua juga belum pernah ketemu, tapi saya dengar orang cerita banyak tentang Pak Martel. Saya hanya butuh kalau bisa Pak Martel pulang dulu. Iya. Kita urus sekolah ini. Sayang ini warisan misionaris. Betul. Warisan aset keuskupan, warisan misionaris kita. Ini sayang kalau itu jadi hancur, berantakan. Tolong ingin engkau pikirkan. Dan kalau bisa ya aku pulang. Iya. Pulang. Berarti saya boleh berpikir sedikit Bapak ya. Berarti Bapak ini termasuk salah satu orang yang istilahnya punya jasa buat STKIP. Karena begini kan. Tidak ini begini. Tidak ini. Iya. Banyak orang. Banyak ya. Bapak di antara 1.000 orang, saya bisa katakan 1.000 orang. Salah satunya. Banyak orang. Ya. Masih banyak orang ya. Ya pulang waktu itu tahun 2006 saya kembali. Ya. Pater Servulus waktu itu dia bilang ya Pak Martel, Pak Manto ini dia akan studi lanjut, jadi tolong Pak Martel tangani kemahasiswaan. Waktu itu. Ya dia waktu itu Pak Manto Bukit 3. Waktu itu Bapak Marcel menjabat sebagai apa waktu kemarin? Saya pulang masih dosen biasa. Masih dosen biasa waktu itu. 3 bulan. Tidak sampai 3 bulan ya. Karena saya sampai di sini 2 September 2006. Habis itu bulan Oktober kan Pak Manto pergi studi. Pergi studi ya. Sejak itu ya saya diangkat dari Bukit 3. Diangkat jadi Bukit 3 waktu itu. Iya. 3 bantu Pater Servulus. Ya. Waktu itu kalau saya zaman itu mahasiswanya tidak terlalu seperti yang saat ini. Waktu itu sebenarnya tantangan pertama kami sebenarnya juga berhadapan dengan kelompok-kelompok yang masih terbelah di dalam. Karena konflik baru 1 tahun lewat. Betul. Konflik. Ya kami dan orang-orang yang dulu demo dan sebagainya itu ya sekarang ada sebagai mahasiswa. Dan gitu. Waktu itu ya kami harus berhadapan dengan mereka. Tapi tetap istilahnya tetap fight lah mau tidak mau kan Bapak? Waktu itu. Karena demi mempertahankan eksistensi lembaga kan gitu. Jadi saya dipercayakan itu bagian kemahasiswaan. Iya. Ya saya dekati ya bergaul dengan mereka termasuk kelompok-kelompok yang dalam tanda petik masih belum nyaman dengan pimpinan yang baru. Iya. Ya. Itu nanti di skip saja. Tapi ya kita biasa saja. Tapi ya istilahnya hari-hari biasa-biasa saja, fine-fine saja. Bergaul ini mereka ada buat kegiatan apa, undang saya ini. Saya fasilitasi. Kamu butuh apa? Diskusi banyak dengan mereka.
Dan beberapa di antara juga adalah aktivis-aktivis. Kami diskusi lama karena di kampus itu bisa duduk nongkrong sampai jam 10, jam 11 malam. Bapak di bagian kemahasiswaan itu berapa lama? Dari sampai tahun 2009. Sampai 2009? Dari tahun 2006. Lama juga ya. Satu periode. Nah waktu itu setelah 1 tahun saya bergabung dengan mereka. Bikin artinya bikin semacam need assessment. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa supaya bisa berkembang. Nah waktu saya datang dulu jam 2 ke atas itu kampus mati. Tidak ada apa-apa. Tidak dengar mahasiswa buat tidak ada. Ini kan Bapak pernah menjabat di bidang apa? Kemahasiswaan ya Bapak ya? Itu kan kita juga pengen lebih tahu ke Bapak. Sebenarnya apa sih dia punya program kegiatan waktu selama Bapak menjabat itu? Baik, waktu saya menjadi pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan tahun 2006 bulan Oktober. Ya pertama situasi khusus waktu itu bahwa STKIP baru keluar dari satu fase krisis. Masih ada fase transisi di mana ya di satu sisi ada kegamangan tertentu. Ya sehingga fokus pertama sesungguhnya yang dibuat oleh pimpinan waktu itu akademik tetapi dengan mempertimbangkan bahwa situasi kita waktu itu ya artinya pasca krisis mungkin ada pengalaman traumatik tertentu dan pihak-pihak yang ada di dalam itu ya ada yang boleh katakan ya di dalam itu ya pihak-pihak yang saling berseberangan juga ada. Tapi saya sangat senang ini berkat boleh dikatakan penyelenggara. Tapi waktu itu kan komunikasi jalan terus. Komunikasi jalan biasa. Kita sudah lewat ini, tidak ada masalah lagi. Kegiatan akademik semua sudah berjalan. Sudah berjalan normal waktu itu. Normal. Lalu kegiatan kemahasiswaan sebenarnya berjalan, masih berjalan. Hanya itu tadi, sampai jam 2 saya lihat itu, jam 2 siang itu kampus tidak ada aktivitas. Bagaimana caranya supaya mahasiswa itu punya kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan akademik, terutama untuk pengembangan dirinya. Ya saya selalu beritahu kepada mereka, kalau kamu datang itu hanya benar-benar hanya mau ikut kuliah hanya ikut mata kuliah dari dosen dari jam 7.30 sampai jam 1, jam 2, ya tidak ada bedanya kamu seperti mahasiswa universitas terbuka. Betul. Ya, apa yang membuat Anda berbeda dengan mereka? Karena Anda hanya datang isi kepala saja dengan pengetahuan dan keterampilan ini, tapi hal-hal lain tidak Anda kembangkan. Berarti waktu itu Kak, istilahnya sudah mulai ada terobosan dari sesungguhnya sebenarnya bukan baru. Bukan baru di mana-mana semua kampus, hanya karena memang waktu itu ada situasi khusus. Lalu kemudian ya setelah saya diskusi banyak dengan almarhum Pater Servulus ketua, ya Pater bagaimana ini kita coba buat kegiatan kemahasiswaan yang ini kira-kira bisa merangsang mereka untuk bisa mengembangkan bakat minat mereka. Fasilitas disediakan, tapi ketika itu hanya sebagai pilihan saja, ya awal-awalnya ya hanya orang-orang itu saja yang datang, yang terlibat kegiatan-kegiatan. Berapa lama Bapak di bidang kemahasiswaan? Satu periode, 4 tahun. 4 tahun lebih. Setelah dari bidang kemahasiswaan, Bapak setelah itu ke bagian akademik. Tapi saya buat satu terobosan waktu itu ke mahasiswa, itu saya membuat sebuah tagihan wajib untuk kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk satuan kredit ekstrakurikuler. Sebenarnya juga bukan baru dibuat, tapi artinya di Unika ya baru mulai dibuat. Dan saya
bikin matriks kegiatan-kegiatan mana yang merupakan kegiatan wajib dengan berbagai macam tagihan, instrumen tagihannya, kegiatan-kegiatan mana yang bersifat opsional yang merupakan ya pilihan-pilihan sesuai bakat minat. Kita buat ya puji Tuhan berjalan lancar tuh Bapak? Lancar. Hanya ya setelah itu setelah periode saya belum berjalan dengan baik. Ya. Nanti periode berikut setelah saya ke Phuket 1. Ke Phuket 1 saya coba tawarkan ini, saya bilang kegiatan akademik itu tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan pengembangan diri mahasiswa. Ya, karena apalagi melihat standar-standar kompetensi lulusan mahasiswa itu ya sebenarnya tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan-kegiatan wajib. Wajib. Dan harus dilaksanakan itu. Dengan tagihannya, instrumen kontrolnya ada. Betul. Dan waktu itu akhirnya kami sepakati, saya lupa tahun berapa, tapi kami sepakati bobot dari nilai akhir semester itu diperoleh dari 2 komponen. Kegiatan akademiknya itu SKS mata kuliahnya berapa, bobotnya 80%, kegiatan non akademik dalam ini pengembangan dirinya itu bobotnya 20%. Jadi orang yang hanya kejar IP saja, tidak kejar ini, dia tidak mungkin jadi juara untuk dinyatakan berprestasi di kampus. Nah, jadi kalau dia hanya IP boleh 4, tapi kalau kegiatan pengembangan diri tidak 0 ya sudah. Tidak ada apa-apanya. Karena itu salah satu hal yang sangat sifatnya krusial kan itu Pak. Sangat penting sekali. Sehingga akhirnya disepakati seperti itu dan dipakai sampai sekarang. Dipakai sampai. Jadi nilai akhir IPK untuk totalnya itu ya betul murni dari akademik. Tetapi IPK semester selalu diperhitungkan dengan kegiatan pengembangan diri tadi. Nah, waktu itu kita masih punya sistem gugur. Nah, sistem gugur ini justru dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini yang dihitung dalam bentuk kredit-kreditnya, maka dia bisa menolong juga. Berarti waktu itu ada kredit poinnya itu. Ada kredit. Kegiatan ekstrakurikuler tadi. Ada hitungan kreditnya. Mereka harus ambil dalam 1 semester minimal berapa SKS, maksimal berapa. Sudah dihitung semua. Terus yang menguntungkan itu mereka yang punya kemampuan akademik yang agak lemah. Kalau sebelumnya tanpa memperhitungkan 20% SKE, mereka yang akademik lemah itu ya otomatis gugur out. Betul. Dan di aturan Unika waktu itu 2 semester dalam masa studi itu kalau pernah gugur maka harus DO secara otomatis. Berarti waktu itu memang begini Bapak, kegiatan ekstrakurikuler itu difungsikan yaitu tadi untuk membantu kan mahasiswa yang ada sedikit kelemahan di bidang akademik begitu. Secara teoritiknya itu saya bertolak dari prinsip intelijensi jamaknya Howard Gardner itu. Tahun 80 ya intelijensi kita itu kan bukan intelijensi tunggal, kemampuan hanya bahasa. Karena ada faktor-faktor lain tadi. Tahun 83-84 kan Howard Gardner mempublikasikan satu karyanya berjudul Frame of Mind. Nah, disitulah muncul teori tentang intelijensi jamak. Bahwa sesungguhnya intelijensi manusia itu ada 7. 7 versi awalnya kan 7. Kemudian dalam pengembangan kan jadi 8. Jadi boleh bahasa linguistik, logis matematis. Lalu kemudian masih ada intelijensi yang lain. Ya, spasial, kemudian intelijensi musik, intelijensi banyak lah. intrapersonal termasuk intelijensi natural itu. Nah, karena itu maka bisa kita mengerti dan argumentasi Howard Gardner waktu itu bagus.
Iya. Dia bilang mengapa orang-orang yang cerdas secara akademik di kampus atau di sekolah tidak serta-merta menjadi orang yang berhasil di masyarakat. Betul, sepakat Ya. Bapak. Benar. Dan itu terbukti. Terbukti Bapak. Terbukti. Itu faktanya kita bisa lihat. Ya. Itu banyak terjadi di luar sana ke Bapak. Itu. Sehingga kami berdiskusi lama tingkat pimpinan. Saya bilang ya kita harus bikin sebuah sistem supaya pengembangan diri mereka, terutama potensi-potensi mereka yang lain yang tidak seluruhnya bisa muncul melalui kegiatan akademik, itu bisa direalisasikan. Minimal sedikit mengadopsi, begitu. Akhirnya ya sudah, saya yang bikin SKE, dipakai sampai sekarang. Iya. Nah, setelah kegiatan mulai rame, kegiatan kemahasiswaan rame, dan ya waktu itu kebijakannya begini, pembiayaan pendidikan kita harus beri porsi paling tidak ya 10-20% itu untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemahasiswaan, betul. Kebutuhan sampai sekarang ya kegiatan kemahasiswaan kita biayai sampai hampir 1 miliar lebih untuk kegiatan-kegiatan mereka. Apalagi kalau bicara terkait begini ke Bapak, pengembangan diri kan Bapak, itu kan terkadang Bapak kita harus akui bahwa itu tidak murni juga kita dapat di dunia di dalam ruang kelas. Ruang kelas. Ya. Ruang kelas. Itu secara natural tadi. Ya. Nah, hanya perlu dipoles sedikit saja oleh lembaga pendidikan, maksudnya gitu ya. Iya. Kita siapkan wadah-wadahnya, buka banyak sekali UKM, unit kegiatan kemahasiswaan dibuka, bahkan ada kewajiban seorang mahasiswa selama studi harus paling tidak mengikuti sekurang-kurangnya 1 UKM. Satu UKM boleh lebih dari 1, asal tetap maksimal dalam 1 semester maksimal 2 UKM. Ya, karena kita pertimbangan yang lain juga, dia harus akademiknya juga harus jalan. Ya, pengembangan dirinya kita siapkan pilihan dalam 1 semester, boleh pilih maksimal 2 UKM. Bidang apa saja sesuai bakat minat. Jadi dia bisa dalam masa studi selama 4 tahun itu dari sekitar 20-23 UKM ya, sekarang dia boleh ikut mana-mana. Ya silakan, bebas. Sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan dia punya kemampuan kan gitu Bapak. Iya. Setelah dari kemahasiswaan Bapak langsung jadi apa ya? Saya Phuket. Phuket. Iya. Pemandu ketua 1 bidang akademik. Itu dari 2000. Apa itu kerjanya Bapak itu kalau Phuket itu? Ya lebih banyak urus soal akademik ya, kurikulum macam-macam. Iya. Setelah dari kegiatan pembelajaran perkuliahannya. Setelah dari Phuket? Saya sebenarnya loncat dari Phuket ke Phuket sampai ke Warek, tidak pernah dari 2006 itu tidak pernah jadi dosen biasa. Jadi hanya 1 bulan lebih lah saya jadi dosen setelah 2006 pulang itu tanggal 2 September, Oktobernya saya sudah dari Phuket 3 sampai 2009 itu Phuket 1 2009-2013. Phuket 1 periode pertama, kemudian periode kedua masih dipercaya lagi dari Phuket 1. Maka periode 2013-2017. 2017 itu selesai Phuket 1 ya jadi Phuket 2. Phuket 2 2017 sampai 2019 ketika jadi universitas jadi Warek 2. Jadi berarti ceritanya perjalanannya itu luar biasa sekali Bapak. Saya kadang-kadang saya ya boleh tanam petika menyesalnya karena kok bisa menyesal Bapak? Tidak pernah menikmati sebagai dosen yang sesungguhnya. Karena kerja Phuket itu kan rutinitasnya padat Bapak ya? Urusan manajerial. Sebenarnya dalam diskusi dengan teman-teman dekat saya, saya lihat mereka bahagia sekali sebagai dosen. Melakukan aktivitas. Karena begini kan Bapak, kalau dosen kan ya sudah jam masuk kelas kan, jam mengajar, masuk pagi jam sekian, jam pulang ya pulang, begitu. Tidak juga, kewajiban dia kan melaksanakan tridharma itu harus utama. Mengajar jalan, penelitiannya juga harus jalan, pengabdian pada masyarakat jalan. Berarti 3 itu sepaket semua. Kalau sebagai pejabat struktural di perguruan tinggi,
ya hanya wajib mengajar itu pun tidak banyak. Tidak banyak. Membuat penelitian pengabdian pada masyarakat itu boleh ada, boleh tidak. Nah, kalau yang bersangkutan itu bisa menyediakan waktu yang cukup, ya silakan. Tapi kalau tidak ada waktu kan lebih banyak urusan manajerial, ya bisa dimaklumi. Maka kebetulan misalnya saya sudah sebagai dosen yang disertifikasi, tiap kali laporan akhir beban kerja dosen akhir semester itu kami untuk yang dosen dengan tugas tambahan penjabat struktural itu boleh kosong bidang penelitian dan pengabdian. Berarti Bapak ini rangkap jabatan juga di apa? Tidak rangkap. Tidak rangkap, hanya ya memang tugas. Memang tupoksinya seperti itu. Ya, karena dipercaya dari itu lalu kemudian ya artinya tidak begitu leluasa melaksanakan tugas sebagai dosen karena kita sering diikat juga dengan tugas-tugas manajerial. Iya Bapak. Iya. Ini juga Bapak, tadi kan kita sudah Bapak banyak bicara terkait perjalanan waktu Bapak dari pertama kali bergabung di STKIP waktu itu namanya masih STKIP ya Bapak. Iya. Habis itu sampai dengan detik ini Bapak. Bapak kan dikenal juga oleh publik di luar sana. Ini sebagai salah satu praktisi pendidikan. Sehingga mungkin publik juga ingin mendengar sedikit dari Bapak, bagaimana Bapak melihat itu kah? Ini dari apa Bapak? Dari lembaga pendidikan Bapak? Dari salah satu tokoh melihat pendidikan di Manggarai itu seperti apa Bapak? Baik. Pertama saya bertolak dari pengalaman sebagai praktisi di perguruan tinggi. Sesungguhnya kalau mau boleh dikatakan yang tidak bisa tidur nyaman itu praktisi di perguruan tinggi. Iya. Karena tuntutan perubahan kurikulum itu cepat sekali. Kalau di pendidikan dasar dan menengah, perubahan kurikulum tapi paling 4-5 tahun berubah. Dan berubahnya juga tidak berubah yang sangat drastis begitu, tidak ada. Ya, maka sebenarnya agak nyaman itu mereka guru-guru itu di sekolah-sekolah pendidikan dasar menengah itu tinggal menyesuaikan diri. Tapi kalau perguruan tinggi tidak demikian karena kita langsung berurusan dengan lapangan kerja. Itu betul, masalahnya. Benar, Kalau di pendidikan dasar dan menengah mereka tidak berurusan dengan lapangan kerja. Kebutuhan lapangan kerja kayak apa ya mereka tidak begitu pusing. Tidak terlalu pusing. Yang penting kecakapan dasar, literasi dasar itu harus diperkuat, selesai. Tapi kalau di perguruan tinggi ya kita bisa tidur nyaman. Hari ini muncul teknologi baru ya kita harus berpikir bagaimana kalau itu diintegrasikan. Mau tidak mau ya harus menyesuaikan itu. Menyesuaikan dengan itu apa yang terbaru kan begitu ya. Karena teknologi itu sendiri bukan hanya teknologi sebagai alat bantu di belajarnya, tapi teknologi yang digunakan di dunia kerja. Makanya tidak salah kalau untuk saat ini itu kan dari perguruan tinggi sendiri gencar sekali untuk meliterasikan terkait revolusi 4.0 itu. Ya benar. Tantangan terberat untuk kami sesungguhnya itu di situ, yaitu era disrupsi. Era disrupsi ini pertama gudang-gudang pengetahuan sudah lagi bukan monopoli perguruan tinggi. Betul. Bukan monopoli perguruan tinggi lagi. Sekarang sudah terbuka lebar. Dulu kalau kita belajar sejarah Indonesia misalnya, dokumen-dokumen otentik berkaitan dengan sejarah Indonesia itu tidak kita temukan di Indonesia. Harus pergi ke Leiden misalnya, karena sana dokumen-dokumen otentik. Belajar ilmu apa saja harus ke perguruan tinggi sumbernya. Baru kita belajar. Tapi sekarang sudah terbuka. Kita di kampung ya bisa akses, bisa belajar. Bahkan ya misalnya referensinya bisa dari mana saja sekarang. Misalnya ingin belajar, ingin baca Summa Theologianya Thomas Aquinas. Tidak perlu harus pergi ke Roma. Di internet saja, tinggal searching di internet. Kita harus pergi belajar di sana. Dan itu dia mendisrupsi banyak sekali tatanan. Tatanan saya kira dampak yang besar pertama itu dialami itu di perguruan tinggi. Karena akhirnya konsep dunia kerja sekarang kan berubah. Betul. Bukan lagi soal
kredensial atau ijazahnya yang dibutuhkan, tapi skill, kompetensi. Dan itu ujiannya itu tidak harus melalui ini. Ya, mereka sekarang misalnya banyak yang masih dengan ini sertifikasi kompetensi dan sebagainya. Ya itu hanya untuk bertahan beberapa waktu. Dugaan saya ke depan, ketika kompetensi itu bisa dipelajari secara mandiri oleh semua orang, baik mungkin hanya tamat SD, ya suatu saat nanti. Karena begini kan Bapak, itu juga kan begini, seperti faktor dengan kemajuan teknologi kan, internet, itu kan sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi. Sehingga begini kan, seperti yang Bapak bilang tadi kan, semua akses informasi itu bisa kita dapatkan melalui internet. Nah, bahkan ya saya mengutip tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa nanti ke depannya itu mau tidak mau istilahnya ya seperti setiap orang ya bisa saja dia bahkan tanpa melalui pendidikan formal kan, dia bisa belajar dengan sendirinya karena akses informasi dari teknologi tadi. Dan itulah sebenarnya sejak tahun 70-an itu UNESCO sudah menggagas konsep tentang belajar seumur hidup itu di situ. Betul. Bahwa belajar itu sebenarnya tidak dibatasi pada kurun waktu tertentu, terutama melalui jenjang pendidikan. Melewati jenjang pendidikan itu baik, ya. Tapi bukan berarti di luar jenjang-jenjang pendidikan, terutama pendidikan formal, tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang terbukti tuh, orang bisa tidak sekolah tapi sudah bisa terampil buat ini, buat itu. Nah, tidak harus belajar di sekolah-sekolah formal. Itu disrupsi paling hebat di bidang pendidikan sekarang. Ya, Anda tidak perlu harus bertemu langsung dengan pakar-pakar, dosen-dosen. Ya cukup saja akses YouTube-nya dan sebagainya. Anda bisa belajar langsung dari gitu. Dosen dari MIT, dari Harvard, bisa langsung. Dan itu dia bisa memangkas banyak hal. Tidak perlu harus pergi belajar di Amerika. Tidak harus keluarkan biaya besar untuk ke sana, mondok di sana, ya beberapa tahun di sana, biaya hidup di sana. Iya betul. Tapi begini Kak Bapak, tapi Unika sampai dengan detik ini kita sudah melakukan itu ya Bapak ya? Kita antisipasi itu, yaitu ya pertama ya mulai ya kita boleh dikatakan merevolusionalisasikan cara berpikir. Iya betul. Cara berpikir kita sekarang bukan berpikir lagi ke belakang. Ya saya selalu katakan ya kita jangan membanggakan kejayaan masa lalu. Iya betul. Masa lalu, kejayaan masa lalu itu masanya waktu itu. Tapi sekarang di depan mata kita itu sudah berbeda. Betul. Nah, persaingan kita sekarang kuat. Tetapi tren yang saya lihat di seluruh dunia, ya di era disrupsi ini kita tidak bisa lagi menjadi single fighter. Iya harus bisa berkolaborasi. Betul. Dan sekarang tidak ada lagi istilahnya ada musuh ini, blok ini, tidak ada. Iya. Yang penting bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan. Betul. Itu yang dicari. Bahkan itu juga di lembaga pendidikan, bahkan di perguruan tinggi diterapkan seperti itu juga. Iya. Strategi itu yang sekarang kita pakai itu. Semua, bukan hanya di Indonesia. Kalau mau eksis harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan mana saja. Sehingga memang tidak salah juga Bapak, karena begini, kalau saya lihat ini Unika kan gencar sekali dia berkolaborasi dengan universitas lain, bahkan dari perusahaan-perusahaan juga, dari LSM juga, begitu kan. Sehingga itu kan secara logika kan ya Unika sudah terbuka. Sudah terbuka kepada pihak luar tadi. Untuk menerima masukan dan saran untuk pengembangan lembaga pendidikan tadi itu Bapak. Yang sekarang kita hanya pertahankan itu spirit Santo Paulus itu yang tetap kita jaga. Betul. Ya nilai-nilai dari Santo Paulus itu masih tetap kita, bahwa kita boleh terbuka, boleh bermitra, bekerja, tapi kita punya jati diri. Betul. Pertama ya sebagai perguruan tinggi Katolik memikul misi khusus
apalagi lembaga pendidikan kan di wilayah timur, berarti budaya timurnya harus tetap menjaga budaya timur tadi. Mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal itu betul tetap dijaga. Dan kita ini beri perhatian, sehingga beberapa ini juga ada yang menjadi nilai jual kita. Ya karena kita misalnya fokus studi dan pengembangan kearifan lokal itu juga menjadi nilai jual kita. Siapa yang mau bermitra dengan kita ini? Kalau kamu mau belajar tentang Manggarai dan sebagainya, ya di sini. Ya di sini tempatnya. Betul. Ini Bapak sambil kita berdiskusi Bapak, ini sudah ada pertanyaan dari beberapa netizen ini Bapak. Nah, ini ada dari Instagram Bapak. Ya. Ini dari akun namanya Kopi Refill RBA. Jadi Kopi Refill RBA ini ini akunnya akunnya dari Rumah Baca Aksara. Mereka yang menciptakan itu Bapak, memproduksi ini kopi asli Manggarai itu Arabica dan Robusta. Jadi istilahnya produknya mereka ini kan sudah dijual di berbagai tempat kan Bapak. Tapi ya istilahnya dari sisi tidak menghilangkan dari sisi kualitasnya. Bukan berarti begini, kopi ini lebih baik, tidak. Semua kopi baik adanya, hanya dari sisi ini kan mereka kan dari sisi komunitasnya. Tapi mereka sudah berani untuk memproduksi dan memasarkan hasil produknya mereka begitu Bapak. Ya. Ini pertanyaan mereka Bapak. Jadi saya langsung ke pertanyaan sama Bapak. Silakan. Iya. Ini seperti apa strategi kampus menyiapkan lapangan pekerjaan untuk ratusan atau bahkan ribuan jebolan sarjana dari Unika Santo Paulus Ruteng? Itu strateginya apa? Oke, baik. Tadi saya cerita tentang disrupsi ya. Disrupsi ini termasuk melanda perguruan tinggi, tapi juga melanda berbagai bidang pekerjaan manusia sekarang. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hilang dan sebagainya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dari awal itu mahasiswa misalnya betul. Ingin bekerja di sini karena itu dia cari kampus yang punya program studi tertentu, lalu kemudian berharap bahwa setelah tamat nanti dia akan kerja di situ. Dengan era disrupsi ini ya peluang-peluang kerja itu kadang tidak bisa diramalkan lagi. Betul. Tidak bisa diramalkan. Kita boleh misalnya sekarang masuk di perguruan di prodi pendidikan bahasa Inggris. Itu contoh ya. Contoh Bapak. Nanti kemudian dengan awalnya berharap ingin menjadi guru bahasa Inggris. Tapi ya begitu selesai ya kebutuhan guru bahasa Inggris mungkin sudah tidak ada lagi. Iya, betul. Apa yang harus dibuat? Pertama ya sebelum kampus gagasan Kementerian Pendidikan tentang kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya kami sudah sejak awal pertama pengembangan soft skill dan juga kewirausahaan. Ya. Maka di kegiatan kemahasiswaan itu ya selain mata kuliah di akademiknya ada mata kuliah kewirausahaan ada, tapi di kegiatan kemahasiswaan itu ada satu unit kegiatan kemahasiswaan yaitu kewirausahaan. Iya. Siapa-siapa yang mungkin tidak berpikir bahwa nanti bekerja lagi sebagai guru katakanlah. Iya, betul. Ya, silakan bergabung situ atau belajar situ. Ada di unit itu. Dan kita juga dalam beberapa tahun terakhir tuh selalu mendatangkan praktisi-praktisi bisnis di kampus, membagi informasi tapi juga membagi inspirasi. Yang memberi inspirasi kepada para mahasiswa bahwa ini loh tantangannya seperti ini, kedepannya seperti ini. Ya, betul. Pertama Anda tidak boleh frustasi bahwa misalnya setelah selesai ini lalu kemudian tidak ada bidang pekerjaan yang cocok, lalu ya putus asa. Ya, Anda punya skill-skill yang lain dan itu yang harus dimanfaatkan. Iya, betul. Skill-skill itu sekarang ya dibuka dengan Merdeka Belajar itu. Makanya tidak salah kalau lembaga pendidikan ya itu tadi membuka satu program juga seperti tadi yang Bapak bilang tadi ya, pengembangan diri itu. Itu kan tujuannya ke situ kan Bapak, membuka peluang ke situ gitu. Soft skill yang kita jaga betul itu yang mulai dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu kita harapkan pertama ya beberapa
soft skillnya bisa dibentuk, kepemimpinan, kerjasama, kemampuan berorganisasi, bekerja tim, lalu kemampuan untuk belajar. Itu belajar betul. Sendiri tuh ada skill learning to learn itu harus ada. Bahkan istilahnya sekarang begini, ada satu profesi yang dituntut ya bicara terkait begini Kak. Yang sebelumnya kita tidak bisa pernah bayang. Contohnya seperti saya kasih contoh Bapak seperti public speaking. Itu kan sudah masuk kategori soft skill soft skill itu. Nah, itu mereka belajar tidak ada di kuliah. Bahkan di dunia kerja itu sangat membutuhkan itu. Bapak, ini ada pertanyaan. Ini dari salah satu akun atas nama Florespedia. Ini namanya Florespedia nih saya. Tapi ini akunnya aktif sekali. Mulai dari kemarin dia banyak bertanya itu. Nah, ini sekarang dia bertanya, pertanyaannya ini terkait pendidikan Bapak. Saya langsung baca saja Bapak ya. Silakan. Pertanyaannya. Bicara pendidikan Indonesia tidak bisa terlepas dari konsep taman siswa. Ki Hajar Dewantara dalam Falsafah Pendidikan Among menyebutkan ciri pertama itu bahwa pendidikan harus aman. Artinya bahwa pendidikan itu tidak boleh menakutkan dan tidak boleh menakut-nakuti. Bagaimana dengan ciri pertama ini di Unika Santo Paulus? Mungkin Bapak bisa langsung saja jelaskan itu pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Ya. Oke, pertama bahwa kampus Unika Santo Paulus Ruteng sebenarnya merupakan kampus yang terbuka pada siapa saja. Semua mahasiswa, calon mahasiswa yang memiliki kualifikasi, memiliki yang layak jadi mahasiswa ya akan diterima dari semua kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakangnya. Termasuk juga mereka-mereka yang disabilitas dan sebagainya. Sehingga misalnya di Unika itu terutama pembangun di dua gedung besar di depan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga itu juga ramah terhadap disabilitas. Ada jalur akses untuk mereka yang saya juga lihat itu. Lalu kemudian fasilitas seperti toilet, kemudian ruang-ruang kelas itu tidak ada tangga-tangga tidak ada. Berarti fasilitasnya memang sudah memenuhi standar kan? Fasilitas memang dari awal kita minta supaya didesain yang ramah terhadap semua siapa saja. Jadi boleh dikatakan dari segi ini sudah inklusif. Ini kan Bapak, bahkan ini Unika sendiri kan, ini kan namanya toh Unika, Universitas Katolik. Tapi kan kalau saya lihat toh Bapak faktanya di Unika itu ada juga mahasiswa yang dari yang non Katolik begitu. Kan banyak sekali itu Bapak. Kita buka karena ini hanya nama Katolik, tetapi itu adalah sebuah lembaga pendidikan publik. Sehingga siapa saja mau dari latar belakang agama, etnis, apa saja boleh masuk. Kemudian juga terutama dari segi ini agama, kita juga menyediakan UKM pembinaan khusus untuk mereka-mereka yang terutama yang non Katolik. Itu disediakan. Ada pembinanya, ada ini sehingga pelayanan rohani untuk mereka tersedia. Sehingga mereka tetap terlayani. Mereka punya wadah ada. Betul. Lalu yang lain lagi untuk memastikan bahwa semua itu mendapat pelayanan yang baik, adil, jauh dari berbagai macam kekerasan, ancaman dan sebagainya. Itu kita punya mekanisme itu diatur dalam pedoman-pedoman akademiknya. Pedoman akademik, pedoman universitas sudah mengatur ini lengkap dengan sanksi-sanksi dan sebagainya. Bahwa poinnya memang tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Siapa saja boleh masuk, tidak ada ini ya. Dan ekosistem kampusnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga semua yang belajar di sana itu merasa nyaman. Nyaman menggunakan berbagai macam fasilitas kampus. Nyaman mendapatkan pelayanan baik akademik maupun juga pelayanan non akademik. Ada keluhan-keluhan kita ada saluran-saluran. Kalau ada itu biasanya kita langsung merespon melalui saluran-saluran komunikasi segera direspon.
Iya. Saya kira saya tidak tahu di perguruan tinggi lain, tapi mungkin di Unika yang kampus cari mahasiswa uber-uber sampai ke kampung-kampung. Iya, kita cari yang tidak kuliah, yang misalnya 1 semester tidak masuk dan sebagainya, itu dicari. Dicari. Tapi kalau ini maksudnya begini, sistem DO itu masih ada berlaku juga di Unika? Sistem DO kalau dulu memang ada beberapa kriterianya. Pertama, kalau nilai tidak mencukupi. Nilai akademiknya tidak mencukupi. Ini supaya maksudnya begini, supaya publik juga tahu toh. Supaya publik juga tahu. Itu waktu masih masa STKIP itu ya kita ada semacam sistem gugur. Sistem gugur, iya. Lalu kemudian setelah itu kita melihat juga situasinya bahwa orang-orang yang dalam tanda petik secara akademik itu tidak masuk di low level lah di Unika, ternyata di tempat lain atau di masyarakat mereka ini bisa berhasil. Nah, kembali kami ke teori. Dan itu terbukti juga, Pak. Terbukti. Ke teori Howard Gardner tadi, multiple intelligence. Iya. Sehingga akhirnya sampai keputusan bahwa bobot penilaian untuk penentuan kelulusan akhir semester itu ditentukan 80% akademik, 20% non akademik, dalam hal ini melalui SKE. Betul. Itu sampai sekarang. Sehingga dengan konsep itu istilah gugur karena masalah akademik itu tidak ada. Iya. Ya. Dia kalau rasa diri kalau secara akademik tidak mampu, harus berjuang di non akademik. Iya. Supaya ada nilai tambahnya setelah itu, ada kontribusi 20% itu besar. Ya, dia punya IP yang harus gugur itu katakanlah di bawah 2,0 dia harus gugur. Tapi karena bidang-bidang lain dia memenuhi syarat tadi bisa terbantu. Bisa terbantu. Iya. Tapi di sana kalau di Unika ketat ya, Bapak? Lumayan ketat. Lumayan ketat. Orang yang merasakan. Iya, betul. Kami menyediakan layanan, jadi ya apakah. Tapi istilahnya begini, Kak. Kampus Unika kan sudah memberikan yang terbaik kan, Bapak, sudah memberikan terbaik, dan segala sesuatu itu tentu melalui prosedur, gitu. Ini Bapak, ini kita untuk mengakhiri diskusi kita, Bapak. Apa harapan terbesar Bapak untuk dunia pendidikan di Manggarai dan untuk kampus Unika sendiri, Bapak? Baik, untuk dunia pendidikan pada umumnya, saya kira sejak tahun 90-an itu sudah mulai diadopsi prinsip manajemennya itu manajemen total quality management, manajemen mutu terpadu, di mana di situ penekanannya bagaimana itu pada mutu. Dan mutu itu sebenarnya ada dua konsep itu. Mutu dalam konsep absolut dan relatif. Konsep absolut itu kesesuaian dengan standar-standar. Jadi penyelenggaraan pendidikan itu minimal harus memenuhi standar-standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan sangat diharapkan melampaui standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah standar-standar minimal. Lembaga-lembaga pendidikan harus berjuang untuk melebihi standar-standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu konsep mutu dari segi absolutnya, pengertian absolut. Tapi di sisi lain, mutu yang dari sisi konsep relatif itu menyatakan bahwa mutu itu adalah kesesuaian antara layanan dengan kebutuhan pengguna. Karena itu ya walaupun kita di satu sisi menerapkan standar-standar yang tinggi dan sebagainya, tapi di sisi lain juga kita harus menyesuaikan, harus selalu berorientasi pada siapa pengguna kita. Betul. Ya, maka ya tadi sebenarnya kita cerita tadi, ketika kondisi mahasiswa kita seperti ini, gaya belajar mereka yang masih dominan auditif, jangan dipaksakan untuk beralih cepat-cepatnya ke konstruktivis. Karena kita harus menyesuaikan dengan budaya kita kan, Bapak? Iya, kita ini budaya dengar. Budaya mendengar. Dan tidak ada yang salah. Orang-orang yang unggul juga lahir dari budaya ini kok. Iya, budaya mendengar, betul. Ya, bahkan ya saya mengatakan bahwa banyak orang penulis-penulis, penyair-penyair
Itu bahkan mereka awalnya dari itu tadi, dari terbiasa mendengar tadi. Karena mendengar itu memicu imajinasi, merangsang imajinasi, merangsang kemampuan merekonstruksi secara abstrak. Ya, betul. Jadi itu berarti sudah berpikir tingkat tinggi sudah. Iya. Nah, kemampuan berimajinasi itu bukan tingkat rendah lagi, tingkat tinggi. Nah, kalau orang punya kemampuan belajar seperti itu, ya kita tidak bisa paksakan. Jadi pertama ya kebutuhan pengguna itu mulai dari gaya belajarnya, ya kemampuan dasar mereka seperti itu yang harus kita sesuaikan. Iya. Ketika mereka datang dengan kemampuan dasar yang lemah, literasi yang lemah, karena terus terang saja literasi di perguruan tinggi itu boleh kemampuan literasi, numerasi mahasiswa di perguruan tinggi saat ini itu tidak baik-baik sekali. Betul. Tidak baik-baik sekali karena ini tergantung dari literasi dasar mereka dari ini. Kemampuan baca mereka lemah, kemampuan lain juga lemah, dan itu naik terus sampai di perguruan tinggi baru kita mulai sadar. Menulis saja masih belepotan, ya. Betul. Iya. Dan apakah mereka ini harus kita buang kembali ke jenjang pendidikan dasar ya? Itu menciptakan masalah baru lagi itu, iya. Mau tidak mau ya masalah sudah di depan mata kita kondisi mahasiswa kita dengan kemampuan seperti itu ya. Tugas kita sebagai penyedia layanan harus bagaimana caranya supaya mereka dilayani supaya harus mencapai standar. Nah, betul, iya. Itu yang harus kita, dan coba nanti sharing dari dosen-dosen lain bagaimana mereka membimbing mahasiswa menulis skripsi itu yang bukan hal yang mudah. Ya, sulit sekali. Tapi mereka akhirnya bisa lulus tepat waktu dan sebagainya, itu berarti kan proses bimbingannya itu luar biasa. Iya, betul. Iya. Ya, itu sudah melalui proses itu tadi di apalah, apa istilahnya ditempa. Iya. Betul. Saya ya di tangan saya selalu katakan ya, kalau kamu punya kemampuan dasar menulisnya begini ya, pertama supaya kamu tidak stres, putus asa, kamu jangan dulu bermimpi untuk lulus cepat. Tapi kalau kamu mau lulus cepat, oke. Berarti ikut saya punya cara yang mungkin agak keras. Ya, tidak keras dalam arti bukan berarti pukul dan tidak. Saya akan drill yang luar biasa. Ya. Dan saya senang bahwa ya di antara produk-produk yang dulu pernah saya bimbing ada juga jurnalis apa semua. Iya, banyak. Itu terbukti Bapak. Bahkan teman-teman saya juga ada yang ternyata merupakan jebolan itu tadi. Ya, hasil didikannya Bapak juga. Bapak mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, ya pertama ya dunia kita sekarang berubah begitu cepat. Ya, saya kira mungkin pesan sederhana saja, kemampuan skill learning to learn itu yang harus diutamakan. Jadi perkembangan sekarang kita tidak bisa kejar. Ilmu pengetahuan teknologi berjalan begitu cepat. Ya mau tidak mau harus cepat menyesuaikan diri. Bagaimana cara menyesuaikan diri? Ya harus punya kemampuan belajar terus menerus, belajar upgrade. Harus selalu upgrade. Tidak boleh berhenti belajar. Kalau sudah sandang status sebagai mahasiswa, itu harus punya prinsip bahwa ya belajar seumur hidup sudah. Ya, begitu. Itu saja Bapak. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya malam ini Bapak. Terima kasih juga. Kita sudah banyak berdiskusi panjang lebar dengan berbagai hal lah Bapak terkait dunia pendidikan ini. Ini banyak hal yang Bapak beri kepada saya secara pribadi dan kepada publik luar sana Bapak. Kepada teman-teman mahasiswa juga di kampus Unika. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Sebelum kita menutup podcast ini ada sedikit hadiah. Nanti untuk salah satu penanya terbaik akan mendapatkan hadiah satu album CD dari penyanyi rapper Saint Yosa. Nanti kalau
Saya sudah sedikit bertanya dengan beberapa, ternyata ada tim seleksinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu tadi nanti akan diumumkan secara resmi di podcast ini. Siapa yang menjadi pemenangnya. Oke. Untuk terakhir dari kami, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton setia yang sudah mendengar, dan selamat malam untuk kita semua. Dadah.